Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku hebat di seluruh Indonesia di channel Gurun Desa Gaul. Selamat berjumpa kembali dan salam belajar bareng sepanjang hayat. Salam perubahan. Anak-anak hebat di seluruh Indonesia, selamat berjumpa kembali bersama Pak Guru Giarno di pembelajaran bahasa Indonesia. Di kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang cerita inspiratif untuk pelajaran bahasa Indonesia kelas 9 semester 2. Kompetensi dasar 3.11 yaitu mengidentifikasi isi ungkapan simpati, kepedulian, empati atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. 4.11 menyimpulkan isi ungkapan simpati, kepedulian, empati atau perasaan pribadi dalam bentuk cerita inspiratif yang dibaca atau didengar. 3.12 menelaah struktur kebahasaan dan isi teks cerita inspiratif. 4.12 mengungkapkan rasa simpati, empati, kepedulian, dan perasaan dalam bentuk cerita inspiratif dengan memperhatikan struktur cerita dan aspek kebahasaan. Sedangkan tujuan pembelajaran di kesempatan ini 1. Setelah mengikuti kegiatan ini, peserta didik dapat mengidentifikasi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. Yang kedua, dapat menyimpulkan isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dalam bentuk cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. Ketiga, dapat menelaah struktur kebahasaan dan isi teks cerita inspiratif. Sedangkan yang keempat adalah mampu mengungkapkan rasa simpati, empati, kepedulian, dan perasaan dalam bentuk cerita inspiratif dengan memperhatikan struktur cerita dan aspek kebahasaan. Adapun hal yang akan kita pelajari bersama di kesempatan ini 1. Pengertian teks cerita inspiratif. 2. Tujuan teks cerita inspiratif. 3. Ciri-ciri teks cerita inspiratif. 4. Unsur-unsur teks cerita inspiratif. 5. Struktur teks cerita inspiratif. 6. Unsur kebahasaan teks ulasan. 7. Cara menulis teks cerita inspiratif. Dan yang ke-8 adalah contoh teks cerita inspiratif. Pengertian teks cerita inspiratif yaitu kisah fiksi maupun non-fiksi yang menggerakkan hati sehingga membuat pembaca bersemangat atau termotivasi, atau bahan tertulis yang digunakan sebagai media untuk mendapatkan ilham, ide, atau gagasan yang dapat menambah semangat dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Tujuan teks cerita inspiratif yang pertama yaitu cerita inspiratif merupakan bentuk narasi yang lebih bertujuan memberi inspirasi kebaikan kepada banyak orang. Kemudian cerita yang baik dapat menggugah perasaan, memberi kesan yang mendalam, bahkan dalam tingkat yang lebih tinggi mampu membuat seseorang berjanji pada dirinya untuk menjadi seperti yang dibacanya. Yang ketiga, cerita yang menginspirasi seseorang berbuat lebih baik, lebih peduli, dan lebih berempati kepada orang lain. Dengan yang terakhir, tujuan dari teks cerita inspiratif adalah meningkatkan dan menggugah motivasi, semangat, dan rasa percaya diri untuk menghadapi semua tantangan yang mungkin dihadapi dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Ciri-ciri teks cerita inspiratif. 1. Struktur teksnya terdiri dari orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, solusi, dan koda. 2. Memiliki tema spesifik mengenai kehidupan seseorang atau perjuangan yang dikembangkan secara naratif. 3. Amanat atau pesan dalam cerita inspiratif adalah sorotan utama, sehingga alur dikembangkan untuk membawa pembaca memahami amanat dengan tepat. 4. Bersifat naratif. Teks cerita inspirasi berisi uraian atau rangkaian kejadian dalam hidup seseorang. 5. Tokoh utama dalam teks cerita inspiratif menjadi panutan untuk pembacanya. 6. Tokoh dalam teks cerita inspiratif dapat berasal dari kehidupan yang nyata atau fiksi. Tak jarang cerita inspiratif dikemas dalam cerita binatang atau dongeng agar mudah diterima pembaca anak-anak. Unsur-unsur teks cerita inspiratif yang pertama yaitu tema, kedua tokoh dan penokohan,
3 yaitu latar cerita atau setting, 4 alur atau jalan cerita atau plot, yang kelima sudut pandang atau point of view, dan yang terakhir yaitu amanat. Struktur teks cerita inspiratif ada 5 yaitu orientasi, kemudian perumitan peristiwa, komplikasi, resolusi, dan yang terakhir adalah koda. Unsur kebahasaan teks cerita inspiratif. Yang pertama menggunakan kata keterangan yang menunjukkan tempat, waktu, tujuan, dan cara. Yang kedua menggunakan kata penghubung atau konjungsi atau kata penghubung. Yang ketiga menggunakan kalimat majemuk. Cara menulis teks cerita inspiratif. Yang pertama menentukan tema atau amanat yang akan disampaikan. 2. Tetapkan sasaran pembaca. 3. Rancang peristiwa-peristiwa utama yang akan ditampilkan dalam bentuk skema alur. 4. Bagi peristiwa utama itu ke dalam bagian awal, perkembangan, dan akhir cerita. 5. Rincian peristiwa utama ke dalam detail-detail peristiwa sebagai pendukung. 6. Susun tokoh atau perwatakan, latar, dan sudut pandang. 7. Mengerti aturan tanda bacanya dalam kalimat tersebut. Berikut ini adalah contoh cerita inspiratif berjudul Sekantung Paku. Pada masa dahulu ada seorang anak laki-laki. Dia cerdas, berbakat, dan tampan. Sayangnya dia sangat egoistis dan mudah marah. Tidak ada yang mau menjadi temannya. Sering dia marah-marah dan mengumbar kata-kata yang menyakitkan kepada orang-orang di sekitarnya. Orang tua anak itu sangat cemas dengan temperamen anaknya. Mereka berpikir apa yang harus mereka lakukan. Suatu hari ayahnya mendapat suatu ide. Dia memanggil anaknya dan memberi palu dan sekantong paku kepada anaknya. Sang ayah berkata, "Setiap kamu mau marah, ambil paku dan tancapkan ke pagar tua depan rumah kita sekeras mungkin." Pagar kayu itu ternyata sangat keras. Palu yang digunakan cukup berat. Karena anak laki-laki itu begitu beringas, pada hari pertama saja dia sudah menancapkan 37 paku. Hari demi hari, minggu demi minggu, jumlah paku yang ditancapkan semakin lama semakin berkurang. Setelah beberapa waktu, anak itu mulai paham bahwa menahan amarah itu lebih mudah daripada menancapkan paku ke pagar. Suatu hari anak itu tidak lagi memerlukan palu dan paku. Dia telah belajar menahan amarah dengan baik. Lalu dia datang ke ayahnya dan bercerita tentang keberhasilannya menahan marah. Sekarang, setiap saat, jika mampu menahan amarah dalam sehari, cabut paku yang sudah tertancap di pagar. Sekian waktu berlalu, akhirnya sang anak bangga setelah semua paku tercabut, hilang semuanya. Saat dia datang ke ayahnya dan menceritakan semuanya, dia menawarkan untuk merapikan dan merawat pagar. "Kamu sudah berhasil, nak. Tetapi coba perhatikan lubang bekas paku itu. Pagar itu tidak akan bisa menjadi seperti semula, sudah cacat." Hal yang sama terjadi saat kamu menyakiti orang dengan ucapanmu. Kata-kata meninggalkan bekas luka di hati, sama halnya lubang bekas paku di pagar. Ingat, kita harus memperlakukan setiap orang dengan sayang dan hormat. Sebab meskipun telah memohon maaf dan dimaafkan, luka di hati tidak akan pernah hilang. Demikian tadi contoh cerita teks inspiratif. Mudah-mudahan menginspirasi untuk anak-anak semuanya. Terima kasih. Demikian tadi belajar bareng kita, anak-anak hebat di seluruh Indonesia. Tetap semangat dan selalu belajar sepanjang hayat. Akhiru kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video. If you have any suggestions for us, leave a message in the comments field. Always support us by clicking the subscribe button, because it means a lot to us. To the next video. See you.